Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, demi terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membuat terobosan yang bertujuan menjaga sumber daya alam kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan perikanan budidaya yang didukung oleh kajian ilmiah dan perencanaan bisnis yang matang. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menambah pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Ada dua terobosan terkait perikanan budidaya. Pertama, KKP fokus pada peningkatan produk ekspor komoditas unggulan Indonesia berbasis riset yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yakni udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Terobosan kedua, yakni pengembangan kampung perikanan budidaya di suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan komoditas kearifan lokal. Kampung perikanan budidaya ini mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya sistem usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Sebagaimana arahan Pak Presiden Joko Widodo pada saat peluncuran ekonomi biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, di mana di sana beliau sampaikan agar blue economy atau ekonomi biru ini harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam peningkatan dan pengembangan kelautan dan perikanan. Ada 3 program terobosan yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP. 2 diantaranya adalah di sektor perikanan budidaya. Yang pertama adalah kita diminta untuk melakukan pengembangan perikanan budidaya yang berbasis ekspor dengan dukungan riset kelautan dan perikanan. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya yang berbasis kearifan lokal. Nah, 2 program terobosan ini harus kita laksanakan. Bagaimana melaksanakannya? Tentunya harus sinergi antar unit. Baik itu kami di pusat, di Pemda, stakeholder yang lain termasuk juga swasta. Salah satu komponen terpenting dalam kegiatan usaha budidaya ikan adalah pakan. Produksi pakan ikan selalu menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung peningkatan produksi serta keberlanjutan usaha budidaya ikan di masyarakat. Subsektor perikanan ini sebetulnya menjadi harapan besar untuk bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun fakta di lapangan kalau kita lihat, saya lihat persoalannya adalah kebutuhan pakan ini yang sangat tinggi. Tercatat paling tidak sekitar 70-80%. Sehingga kita harus punya strategi yang baik. Apa itu strateginya? Yang pertama adalah kita mencoba melakukan strategi pengembangan pakan mandiri. Yang kedua, kita mencoba melakukan pengembangan bahan baku pakan. Dan yang ketiga, kita mencoba melakukan pengendalian pakan ikan. Kalau ketiga strategi ini kita bisa implementasikan dengan baik, maka saya punya keyakinan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di perikanan budidaya, akan menjadi prime mover untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana geliatnya usaha perikanan budidaya ini, apalagi di dalam suasana pandemi COVID-19 ini menunjukkan bahwa sebetulnya perikanan budidaya ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Kemudian harus diingat, implementasinya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang merujuk kepada konsep blue economy. Ada 3 aspek sebetulnya. Yang pertama adalah keseimbangan aspek di ekologi, kemudian aspek kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah inovasi teknologi.
Ketiga aspek inilah yang harus betul-betul kita sinergikan. Kita tidak bisa lagi hanya fokus kepada keekonomian saja tanpa peduli dengan ekologi. Maka kalau ini terjadi, anak cucu kita ke depan tidak pernah bisa akan menikmati sumber daya alam yang akan datang. Yang kedua, kalau kita hanya fokus saja ke ekologi saja tanpa memperhatikan ekonomi, maka geliat kesejahteraan juga akan jauh dicapai. Namun sinergitas antara ekologi dan ekonomi ini tidak juga akan baik manakala tidak didukung oleh inovasi teknologi. Jadi intinya adalah sinergitas tiga aspek, apakah itu ekologi, ekonomi, dan inovasi teknologi ini menjadi sesuatu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pakan ikan berkualitas dengan harga murah menjadi dambaan pembudidaya ikan. Melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri atau Gerpari, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal. Berkat pakan ikan mandiri, banyak membantu pembudidaya ikan skala kecil di Indonesia karena biaya untuk pembelian pakan cukup tinggi, yakni 60 hingga 70% dari biaya produksi budidaya ikan. Kehadiran pakan ikan mandiri bagi pembudidaya ikan, utamanya pembudidaya air tawar, memberikan efek positif karena akan menurunkan biaya produksi dari pembelian pakan dan menambah keuntungan pembudidaya hingga 2-3 kali lipat. Bahwa ide awal dari pengembangan pakan mandiri ini ada beberapa hal. Yang pertama bahwa munculnya keluhan dari para pembudidaya bahwa harga pakan ini semakin kesini semakin mahal. Kemudian sementara harga jual ikan itu relatif stabil, sehingga muncul masalah bahwa keuntungan pembudidaya karena semakin meningkatnya atau semakin mahalnya harga pakan ini dan juga harga ikan yang tetap ini menyebabkan keuntungan pembudidaya semakin kecil. Kemudian juga hal kedua yang mendorong dikembangkannya pakan mandiri bahwa di sekitar kita sebetulnya potensi bahan baku untuk pakan ini cukup banyak tersedia. Salah satunya adalah misalnya dedak, kemudian jagung, dan juga bahan-bahan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pakan mandiri. Kemudian hal yang berikutnya yang mendorong pengembangan pakan mandiri adalah bahwa sebetulnya di masyarakat pembudidaya sudah mulai ada tunas-tunas di mana mereka sudah mulai membuat pakan sendiri, dan ini harus didorong, harus dibina, dan harus dikembangkan dengan program pakan mandiri ini. Dan harapannya yang terakhir, yang keempat, bahwa pengembangan pakan mandiri ini akan membentuk satu subbisnis sendiri dalam perikanan budidaya, yaitu produksi pakan mandiri, dan ini akan menjadi subbisnis tersendiri dalam perikanan budidaya. Melalui inisiasi program Gerpari sejak tahun 2015, KKP berupaya untuk menghadirkan pakan ikan berkualitas untuk pembudidaya yang harga terjangkau untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Bantuan pakan ikan mandiri yang diproduksi oleh 10 unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya secara rutin disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. KKP terus mendorong kelompok pembudidaya ikan skala kecil untuk memproduksi pakan mandiri dengan memberikan stimulus bantuan berupa mesin pakan dan bahan baku pakan. Berbagai program bantuan ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif usaha di masyarakat hingga menyerap tenaga kerja produktif agar perekonomian dapat terus tumbuh. Untuk mendorong terobosan KKP agar berkembangnya sistem dan usaha perikanan budidaya melalui program Gerpari atau Gerakan Pakan Ikan Mandiri. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melalui 10 unit pelaksana teknis.
Salah satunya adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara atau BBPBAP Jepara. BBPBAP Jepara memiliki 6 divisi. Salah satunya adalah unit produksi pakan ikan mandiri yang memproduksi dan menyalurkan kepada kelompok masyarakat dalam bentuk pakan ikan mandiri. Unit produksi pakan mandiri dari BBPBAP Jepara ini adalah suatu unit yang bertugas untuk mensupport daripada kegiatan gerakan pakan mandiri yang dicetuskan sejak tahun 2015. Jadi kegiatannya meliputi pembinaan kepada pembudidaya ikan dan untuk mensupport kegiatan budidaya yang ada di BBPBAP Jepara. Pakan mandiri produksi BBPBAP Jepara juga sudah tersertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CPPIB. Dimulai dari penataan, praproduksi, produksi, pasca produksi, hingga manajemen lingkungan terdapat semua dalam BBPBAP Jepara, sehingga produk yang dihasilkan secara legalitas terregistrasi. Ini yang membuat produk pakan yang dihasilkan BBPBAP Jepara memiliki kualitas yang sama dengan hasil pakan pabrikan. Untuk pembuatan pakan mandiri, khususnya yang ada di BBPBAP Jepara ini, kita menggunakan sebagian besar adalah bahan baku lokal. Contohnya misalkan tepung ikan. Tepung ikan itu bisa kita dapatkan dari Banyuwangi, dari Lamongan. Kemudian untuk tepung gandum, tepung tapioka itu di sekitaran Jawa Tengah ada. Kemudian untuk bumil kedelai itu yang masih impor ya memang, tapi kita bisa dapatkan dari Surabaya. Setiap tahunnya sejak tahun 2017, BBPBAP Jepara menyalurkan bantuan langsung kepada kelompok pembudidaya ikan di seluruh Indonesia. Upaya ini dilakukan untuk menstimulus para pembudidaya ikan sekaligus bentuk nyata program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk pendistribusian daripada produk pakan mandiri dari Jepara ini meliputi dari beberapa kabupaten yang ada di Jawa Tengah, kemudian beberapa di Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan bahkan sampai Bali untuk pendistribusian pakan hasil produksi kami. Nah, untuk mendapatkan bantuan pakan ini yang dari kami dari BBPBAP Jepara ini, biasanya kelompok ini atau pembudidaya ini membentuk satu kelompok terlebih dahulu. Kelompok itu kemudian membentuk ada badan hukumnya, kemudian mereka membuat proposal. Nanti proposalnya dimintakan rekomendasi ke Dinas Perikanan setempat. Nanti setelah dari rekomendasi dari dinas setempat itu nanti baru ditujukan kepada Balai Besar Perikanan Budidaya Payau yang ada di Jepara. Dari situ nanti proposal masuk, nanti kemudian dari kami nanti akan melihat, memverifikasi layak atau tidak pembudidaya ini untuk dibantukan. Karena memang ada beberapa persyaratan yang mutlak bagi pembudidaya yang menginginkan bantuan pakan ini. Nah, mereka kalau ternyata di kelompoknya itu ada anggota ASN, terus kemudian ada polisi, TNI, atau mungkin perangkat desa, itu tidak kami berikan. Jadi bantuan ini memang benar-benar murni diperuntukkan untuk pembudidaya ikan. BBPBAP Jepara memproduksi pakan ikan tidak hanya untuk ikan air tawar, tetapi juga memproduksi pakan ikan air payau dan ikan air laut. Hanya saja, untuk produksi tiap harinya lebih besar untuk pakan ikan air tawar. Hal ini dilakukan karena program Gerpari atau Gerakan Pakan Ikan Mandiri yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan difokuskan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar skala kecil. Di mana karena margin keuntungan yang didapatkan para pembudidaya masih kecil, sehingga harus ada inovasi untuk menekan biaya produksi seminimal mungkin. Karena biaya produksi yang paling besar untuk budidaya ikan adalah dari pakannya.
jenis pakan yang diproduksi di Balai Jepara ini meliputi semua. Jadi ada untuk ikan air tawar, ikan air payo, ikan air laut. Yang jelas di dalam pembuatan pakan ini kita standarkan dulu sesuai dengan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jadi untuk jenis ikan apa kita membuat pakan itu, kita sesuaikan dulu dengan SNI yang ada. Mau untuk ikan lele, untuk ikan bandeng, untuk udang, itu ada standarnya semua. Dan itu sudah hampir sebagian terregistrasi dari produk-produk kami. Kalau dibicara tentang persentase peruntukannya untuk jenis apa, memang berdirinya pakan mandiri ini memang dilatar belakangi minimnya margin keuntungan yang diperoleh oleh petani atau pembudidaya ikan air tawar, sehingga memang secara garis besarnya kita memang produksi untuk ikan-ikan air tawar sebenarnya, tapi kami juga mengerjakan di air payo maupun di air laut. Gitu. Jadi secara umum ya, peran dari BPAP Jepara ini terhadap gerakan pakan mandiri ini adalah kami sejak tahun 2015 terus membina dan membimbing pada mereka pelaku gerakan pakan mandiri, dari mulai kita mencoba mengedukasi, kemudian kita membimbing bagaimana cara membuat pakan ikan yang baik, sampai kemudian kita membina mereka sampai mendapatkan sertifikat CPBIB. Bahkan lebih lagi untuk naik levelnya, kita bimbing mereka untuk mendapatkan registrasi pakan dari Kementerian Kelautan Perikanan, sehingga produk-produk dari pelaku gerakan pakan mandiri ini secara kualitas maupun secara legalitas, secara hukum kita bisa sama dengan pakan-pakan pabrikan. Jadi sampai sejauh itu kita perannya terhadap para pelaku gerakan pakan mandiri. Gerpari yang bertujuan meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui peningkatan efisiensi pembiayaan pakan ikan dalam usaha budidaya ikan, saat ini sudah banyak dikembangkan sejumlah kelompok pembuat pakan ikan di sejumlah daerah. Kecamatan Guntur, tepatnya di Desa Tlogoweru, sebagian besar orang terutama masyarakat di wilayah Kabupaten Demak dan sekitarnya mengenal daerah ini sebagai salah satu ikon desa wisata yang ada di Jawa Tengah. Unggulannya yakni penangkaran burung hantu. Pertengahan tahun 2015, salah seorang warga berinisiatif untuk membentuk kelembagaan kelompok. Tujuannya untuk memperkenalkan dan mengembangkan komunitas unggulan lainnya, yakni ikan lele. Kasnadi, atau yang populer di kampungnya dengan panggilan Bang Jali, adalah seorang tokoh di balik perjuangan awal membentuk kelompok yang diberi nama kelompok Trimino. Ia berinisiatif memfokuskan bidang usaha kelompoknya pada pembuatan pakan ikan, terutama pakan untuk ikan lele. Rupa-rupa kendala yang dihadapi Bang Jali dalam memulai usahanya. Salah satunya masyarakat dari warga Desa Tlogoweru membentuk suatu kelompok atau membentuk suatu perkumpulan budidaya, membuat suatu inisiatif. Kelompok ini ada 3 orang disimpulkan untuk dinamakan kelompok Trimino. Tri itu adalah 3. Mino itu ada ikan. Tahun 2015, Jali mencoba mengajukan permohonan bantuan paket pakan ikan mandiri. Dan di tahun 2016, kelompoknya menerima bantuan langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
berupa mesin penepung, bahan baku pakan, dan mesin pencetak pelet. Berkat kerja keras dan kemauan kuat untuk maju, Jali terus berupaya mencari solusi dan terus belajar untuk mencari jejaring informasi lewat berbagai media. Hingga akhirnya, pihak BBPBAP Jepara memberikan bantuan dengan memfasilitasi akses informasi teknologi, memberikan bahan baku, dan memberikan berbagai bimbingan teknis. 4 tahun perjalanan Pokdakan Trimino lambat laun menunjukkan perkembangan pesat. Tahun 2019, Jali berhasil mengembangkan formulasi pakan yang ia ramu sendiri dari bahan baku lokal. Hasilnya sungguh memuaskan dan mendapat respon positif di kalangan pembudidaya ikan. Respon yang positif di kalangan pembudidaya akhirnya mendorong Bang Jali untuk memunculkan merek dagang pakan yang ia produksi dengan nama Jali Lele. Meski namanya Jali Lele, namun jenis pakan mandiri yang ia produksi tidak hanya untuk ikan lele, tetapi untuk berbagai komoditas ikan tawar. Tahun 2017, Jali Lele berhasil mendapatkan sertifikasi cara pembuatan pakan ikan yang baik atau CPPIB. Dan kemudian memperoleh nomor registrasi di KKP RI, sekaligus 2 syarat ini menandai legalitas peredaran dan perdagangan pakan ikan mandiri Jali Lele. Pakan produksi kelompok Trimino sudah diakui oleh para pembudidaya ikan karena kualitas yang baik. Pakan produksi kelompok Trimino memiliki keunggulan. Nah, di situ saya mengenal ada pakan mandiri yang dibuat oleh Pokdakan Trimino, Jali Lele itu kan. Terus saya mencoba untuk menggunakannya karena harganya yang murah itu kan. Saya trial untuk 1-2 kolam, ternyata hasilnya bagus. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk menggunakan semuanya dengan pakan Jali Lele dari kelompok Trimino itu. Bagus ya, jadi minimal sama lah dengan pabrikan kan, dengan hasil yang sama, harganya tapi lebih murah lah. Gitu sudah pas membantu petani sekali gitu. Produk pakan ikan mandiri Jali Lele juga telah menjadi produk unggulan lokal Kabupaten Demak. Sehingga itu, kelompoknya sering mengikuti pameran produk baik level kabupaten maupun provinsi Jawa Tengah. Berbagai kunjungan baik itu dalam rangka studi banding dari para pelaku di berbagai daerah, penelitian mahasiswa dan BIMTEK kerap kali dilakukan di unit pakan ikan mandiri Trimino ini. Jali mengaku, akhir-akhir ini permintaan pakan mereknya terus mengalami peningkatan signifikan, bahkan ia harus memenuhi permintaan keluar Demak, bahkan hingga ke Jawa Timur. Kelompok pakan ikan mandiri Trimino dengan merek dagang Jali Lele ini merupakan salah satu binaan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau atau BBPBAP Jepara, salah satu unit UPT di JPB. Hadirnya Pokdakan Trimino juga dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya pakan mandiri ini sangat membantu keluarga saya dan untuk kebutuhan setiap hari sudah sangat cukup untuk keluarga saya. Tentunya, perkembangan desa wisata Telogoweru dengan ikon barunya budidaya ikan lele tidak bisa dilepaskan dari sosok seorang Jali. Lelaki produktif yang menjadi inspirasi para pelaku bahwa di balik penampilan yang urakan, ternyata ada jiwa yang tulus untuk berbagi. Pada Mei 2021 lalu, Pokdakan Trimino mendapat penghargaan di tingkat nasional pada sektor produksi pakan ikan mandiri untuk budidaya ikan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya mendapatkan piagam ini karena berperan aktif dalam pengembangan pakan mandiri. Upaya meningkatkan kapasitas produksi terus digiatkan guna mendukung para pelaku usaha di sektor budidaya ikan air tawar. Tujuannya lainnya adalah agar bisa menekan biaya produksi dan nilai jual agar mampu menaikkan margin keuntungan. Produk pakan ikan mandiri Jali Lele telah menjadi produk unggulan lokal Kabupaten Demak.
Produk pakan ikan mandiri ini juga telah berhasil menembus pangsa pasar ikan skala kecil dan makin diminati para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Demak dan sekitarnya. Untuk mimpi saya, harapan ke depan, pelaku pembudidaya ikan, khususnya ikan air tawar, bisa membuat pakan ikan mandiri. Kedepannya, diharapkan banyak bank jali lainnya atau para pembudidaya ikan air tawar mampu membuat inovasi atau gebrakan baru, sekaligus juga mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam gerakan pakan ikan mandiri atau Girpari sebagai langkah konkret dalam menjamin ketersediaan pakan ikan yang terjangkau bagi pembudidaya ikan skala kecil. Sehingga semua itu dapat memberikan dampak positif agar pembudidaya ikan nasional mampu bersaing hingga pasar mancanegara. Sarapan ketan sambil ngopi. Pakan ikan mandiri selalu berinovasi.